Terima kasih banyak. Oke, bentar. Ya, terima kasih banyak Pak Heri Pratono atas undangannya. Saya senang selalu kalau diundang di Ubaya karena ini rumah kedua saya nih. Saya dulu bertahun-tahun, 10 tahun kali jadi dosen tamu di Ubaya. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Pak Dr. Putu Anom Duarte, juga nanti Ibu Verina. Kita ketemu lagi, saya nggak bisa nggak ketemu tatap muka. Baik, saya akan mencoba presentasi ya. Jadi ya saya nggak tahu nih, biasa kalau problem saya adalah di mana mempersempit gitu ya, karena kalau suruh ngomongin psikologi ekonomi bahannya banyak gitu ya. Cuman tadi kan karena waktunya pendek dia harus memilih. Udah kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Di-full-kan aja ya Pak ya? Ya, ini saya lagi pencet. Ya, udah kelihatan ya. Halo? Kelihatan Pak? Kelihatan ya, oke, baik. Di ini menunya, kita bicara tentang bioeconomics, terus nanti ada standarnya biasanya Kahneman dengan teori prospek, dan terus nanti ada bagian tersendiri yang tambahan dari kekhususan psikologi ekonomi ya, karena kalau behavioral economics biasanya dia lebih fokus gitu ya. Oke, jadi semuanya ini start untuk publisitasnya itu ketika pengumuman Nobel Ekonomi tahun 2002 ya. Jadi yang dapat hadiah Nobel Ekonomi ini dibagi dua ya. Pertama untuk Daniel Kahneman, dia ini psikolog ya, untuk behavioral yang kelak dia akan mengembangkan behavioral economics ya bersama dengan para ekonom. Dan satunya lagi Vernon Smith, ini untuk experimental economics ya. Jadi saya kasih singkatannya BE sama EE. Ini dua orang ini punya pengikut masing-masing ya. Saya dulu waktu sekolah itu saya ikut dua-duanya nih. Jadi kalau saya keikut ke konferensi yang punyanya EE, mereka nyela-nyela Daniel Kahneman. Kalau dan semua pengikutnya ya. Kalau saya ikut yang ke BE, mereka nyela-nyela yang EE. Jadi gitu ya. Nah, sekarang dapat dua-duanya, dapat Nobel gitu ya. Nah, gimana ceritanya gitu ya. Jadi saya akan start dengan sejarah ekonomi dulu gitu ya. Jadi ekonomi ini lebih tua dari psikologi. Awal-awalnya perkembangannya ekonomi ini masih dekat dengan ilmu sosial. Ya. Jadi beda sekali dengan ilmu ekonomi yang sekarang. Jadi misalnya Adam Smith ini bukunya yang ini, ya, dia cerita misalnya kalau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua proses yang bertentangan. Yang satu namanya passions, yang satu namanya impartial spectator. Jadi ini mirip dengan sebenarnya dekat dengan Freud. Ya, jadi nanti dalam perkembangan selanjutnya studi-studi seperti ini atau pandangan cara berpikir seperti ini dilarang gitu ya dalam ekonomi. Ya. Terus, nah ini berubahnya ekonomi itulah ketika tahun 40-an ya, ini Perang Dunia ya. Jadi ini udah berubah sekali di sini. Jadi yang dipakai misalnya mengasumsikan manusia memiliki informasi yang lengkap, memaksimalkan perilakunya dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi ini ada satu orang namanya Sam Wilson, dia menerjemahkan semua teori-teori ekonomi yang sudah ada menjadi rumus matematik. Gitu. Jadi berubahlah dia. Ya. Nah, tapi kemudian ya 20 tahun, 30 tahun kemudian berubah lagi nih ekonomi gitu. Jadi ada satu pendekatan yang sangat terkenal namanya expected utility. Ini justru dikritik gitu ya. Dan kritik-kritiknya itu membuat lahir apa yang kita sebut sekarang sebagai behavioral economics. Ya. Jadi di start dari Herbert Simon, ya. Terus juga ini tadi ya, fokus ekonomi bergeser dari normatif ya, menjadi ke deskripsi. Nanti saya akan jelaskan apa itu sebuah gitu. Terus mulailah lahir teori prospek, ada Taylor kalau saya seingat saya tahun lalu, kedua tahun yang lalu dia dapat Nobel juga ya untuk behavioral economics dan seterusnya. Jadi kalau sekarang kita baca ekonomi ya, jadi nggak tahu nih di Ubaya masuk yang mana. Jadi kan dia pernah yang Sam Wilson, terus ada yang sekarang gitu ya. Saya mudah-mudahan kita udah
udah sampai yang sekarang gitu bisa lebih menghargai gitu ya pendapat-pendapat yang berbeda, terutama sumbangan dari ilmu sosial. Jadi di sini kalau kelihatan ya, jadi untuk perilaku ekonomi kini dirasakan kebutuhan untuk memasukkan emosi, motivasi, kognisi, dan lingkungan sosial. Jadi ini apa yang nanti kita sebut sebagai disposisi dalam psikologinya. Oke, ini definisi behavioral economics ya. Jadi ini definisinya mirip-mirip lah seperti ini. Ada banyak gitu ya. Jadi economics menggunakan fakta, model, dan metode dari tadi ya, ilmu sosial ya, dan mulai mengembangkan apa yang disebut studi yang deskriptif ya gitu. Dan biasanya kerjasama yang paling banyak itu dengan so far dengan psikologi ya. Tapi tidak terbatas dengan psikologi ya, ada sosiologi ekonomi, ada antropologi dan sebagainya, sejarah, sekarang ada apa TI dan sebagainya gitu. Tapi masih yang terbesar adalah psikologi. Tadi saya sudah ceritakan sedikit tentang experimental economics dengan behavioral economics. Ini sekedar pembedaan saja karena ada apa ya, ada buku-buku yang menggabungkan keduanya padahal sebenarnya mereka bertentangan ya. Jadi emang lain ya kalau kita mempelajari sesuatu dari buku sama kalau kita ikut ke konferensinya itu beda gitu ya. Terasa sekali gitu. Jadi kalau saya misalnya ke experimental economics itu saya nggak mau ngaku saya dari behavioral economics karena pasti dicela gitu ya. Jadi ya diem aja gitu dengerin. Jadi misalnya ya Fernando itu banyak sekali menggunakan lelang ya, double oral option ya, gitu ya. Sementara behavioral economic mencela ya, dia bilang sehari-hari jarang kayak gitu, itu kan cuma di stock market saja ya. Jadi kalau di sehari-hari nggak kayak begitu kok gitu. Lelang berapa banyak sih yang pakai lelang gitu ya. Terus eksperimennya diulang. Jadi selalu kalau kalau kita pelajari eksperimen ekonomis itu selalu mengulang. Jadi tidak cuma satu kali shot eksperimen itu diulang-ulang dengan karena mereka berpikirnya ada proses belajar ya. Jadi orang kalau pertama kali pasti salah ya, tapi kalau diulang-ulang lama-lama dia ngerti kok gitu ya. Nah, behavioral economics nyelaknya dia bilang enggak, sehari-hari kita sering kali cuma punya satu kali kesempatan kok, nggak bisa ngulang ya. Jadi kalau misalnya menikah gitu ya udah sekali gitu salah ya udah ya kan nggak bisa ngulang-ngulang gitu ya. Jarang lah orang bisa ngulang-ngulang banyak gitu sampai 10 kali, 20 kali gitu ya. Terus berikutnya eksperimen mereka dalam experimental economics itu selalu dinyatakan tanpa konteks ya. Jadi misalnya penjual pembeli cuma ditulis misalkan ada A dan B gitu. Sementara kalau behavioral economics itu ada konteksnya ya. Sehingga kadang-kadang apa ya, teori-teorinya itu menjadi teori-teori yang sangat mini gitu ya, sangat tergantung dari konteksnya. Jadi kadang-kadang misalnya sekarang penjual pembeli dalam hal apa gitu ya, barang mewah, satu lagi barang sehari-hari, nah hasilnya bisa beda gitu karena konteks dependent ya. Terus ada insentif ya, ini juga. Jadi kalau partisipan ikut eksperimen economics dia dapat insentif, dan insentifnya itu biasanya tergantung dari kinerjanya. Kalau dia berhasil ya sukses dapat untung banyak, dia dapat insentif yang lebih besar daripada yang kalah, yang rugi gitu ya. Sementara kalau biar ekonomis bilangnya enggak, kan profit bukan satu-satunya motivasi. Terus ada random assignment gitu ya. Kalau yang satu lagi bilang nggak ada ya. Dan mungkin yang menarik juga adalah gini ya, bahwa individual economics units ya. Jadi kalau mereka menggunakannya unit itu bisa kelompok, bisa perusahaan gitu ya. Sementara kalau biar economics dia adalah individu manusia gitu. Bedanya gitu. Jadi itu tadi antara bioeconomics dengan experimental economics. Sekarang antara psikolog dengan ekonom, bagaimana cara berpandangan, cara melihat dunia gitu ya. Jadi kalau ekonom umumnya mengasumsikan manusia itu rasional, kalau psikolog agak lebar ya, bisa ada yang rasional ada, tapi juga bisa yang lain. Terus juga egois ya, kalau ekonom, kalau psikolog ya ada yang egois, ada yang enggak gitu. Kemudian ada asumsi harus realistik gitu. Kalau psikolog, kalau ekonom asumsi tidak perlu yang penting prediksinya benar gitu ya. Jadi ada mereka punya teori misalnya yang favorit saya kalau untuk mahasiswa tuh teori cinta ya dari Gary Becker. Jadi dia bilang misalnya ya, saya asumsikan ya
orang menikah itu masuki sebuah pasar, namanya pasar cinta. Nah, ini kalau psikolog sih ngeluh, di mana ada pasar cinta gitu ya. Begitulah. Jadi kalau ekonom bilang nggak penting asumsinya gitu ya, realistis atau enggak, tapi nanti saya bisa memprediksi dengan ini gitu ya. Terus tadi ya teori umumnya deskriptif, sementara kalau dia normatif ya. Jadi kalau normatif itu ada semacam kita punya resep ya, kita ingin mencapai sesuatu yang sebaik-baiknya, untung sebanyak-banyaknya. Kalau punya pasangan yang paling keren, paling cantik, paling pinter, paling setia gitu ya. Sementara kalau deskriptif, ya enggak lah. Kita lihat manusia apa adanya. Jadi misalnya kalau belum tentu orang itu kalau buka usaha pengen dapat untung sebanyak-banyaknya. Ya ada yang begitu, tapi banyak juga yang tidak gitu. Jadi yang deskriptif itu memotret manusia apa adanya. Homo sapiens, kira-kira gitulah ya. Saya akan start dengan benchmark ya untuk memahami teori prospek. Ya. Biasanya kita pakai expected monetary value, bayangkan ada mobil 70 juta, preminya 3 juta, probabilitas kecuriannya 10%, jadi dari 10 mobil ada 1 yang kecurian, dan terus kekayaannya ada 300 juta. Premi itu maksudnya angsuran ya? Ya, asuransi, betul. Premi asuransi. Jadi biasanya kita diajarin seperti ini, jadi alternatifnya ada 2 kan, dia bisa asuransi atau tidak untuk mobilnya. Terus kalau tercuri 300 minus 3 itu kan kekayaannya ya. Jadi kalau di asuransi kan dia harus bayar premi, jadi kekayaannya kurang 3 juta. Kalau selamat juga tetap aja kurang 3 juta dan seterusnya gitu. Saya kira ini kalau buat ekonom standar lah, ini udah paham nih gitu. Kalau dia tidak beli asuransi, maka kalau dia tercuri ya hilang mobilnya, kalau selamat ya 300 gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus ini rumusnya ya. Jadi expected value-nya biasanya standarnya gitu ya. Jadi outcome dikali dengan probability. Nanti dihitung tuh expected value untuk asuransi berapa, expected value untuk tidak asuransi berapa. Dan karena dia udah dihitung ya, maka nanti suggestion-nya adalah tadi ya, kalau asuransi mana yang lebih tinggi itu dikerjakan. Jadi di sini sudah saya setel ya, sehingga expected value asuransi lebih besar dari yang tidak asuransi. Jadi ini harus beli asuransi. Ya, itu tadi yang dibilang normatif. Kalau tidak melakukan ini, biasanya ekonom akan bilang Anda bodoh. Gitu. Ya, jadi kalau ngomong sama ekonom itu pasti ada sila-sila gitu. Kalau dia sopan dia bilang Anda tidak rasional, tapi kalau lagi kesel dia bilang Anda bodoh. Ini sering terjadi nih kalau di kelas-kelas ekonomi suka gitu. Ya, lewat. Tapi sebenarnya tadi ya, jadi ini tadi karena dia normatif ya, berpikir bahwa orang itu rasional dan tadi ya dia akan mencari profit, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau mengurangi kerugian yang sekecil-kecilnya. Jadi itu prinsip dasar ekonomi. Oke, itu cuma patokan ya. Jadi expected value itu adalah teori yang paling banyak dikritik ya, terutama oleh behavioral economics ya, karena dianggap sebagai patokan ya untuk dikritik. Ini saya akan cerita teori yang sangat terkenal ya, Kahneman dan Tversky tahun 1979. Ini teori yang tadi ya membuat dia dapat Nobel ya pertama, dan tadi ya mengenerate banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang ekonomi yang tadi yang berbau behavioral. Gitu, ya. Jadi prinsipnya ada value function sama decision weight ya. Tapi saya akan lebih banyak ngomongin yang value function. Ya. Jadi ini nulisnya V dalam kurung outcome. Jadi value dari outcome, jadi bukan outcome-nya. Oke. Ini kalau sekedar definisi saja ya. Jadi kalau prospek itu apa sih gitu ya? Ada 2 bank tengah berpromosi, ya masing-masing menawarkan hadiah pada nasabah baru yang begitu ya. Jadi di sini bank A misalnya 1 jazz untuk 1 pemenang dan jumlah nasabahnya 100 ya, berarti kan hadiahnya outcome-nya Honda Jazz ya, lalu probability-nya 1/100 gitu. Itu juga bank B. Jadi kita nulisnya gitu, A dalam kurung outcome ya Jazz, koma sama probability untuk dapatkannya. Itulah yang disebut dengan prospek. Oke, yang pertama prinsipnya adalah apa yang disebut dengan titik referensi. Jadi
kita ya sebagai manusia tidak bisa ya tidak mampu ya menilai hasil secara absolut, tapi selalu relatif terhadap titik referensi. Jadi biasanya paling gampang tuh kalau di kelas tuh saya biasanya gini saya panggil ya mahasiswa yang apa ya yang kulitnya putih gitu ya. Terus di depan kelas terus saya bilang coba Anda lihat saya, jadi fokusnya harus ke saya gitu ya. Tapi di sebelah saya ada orang yang tadi ya, ada yang mahasiswa yang kulitnya putih gitu ya. Terus saya bilang coba Anda nilai warna kulit saya dari 1 sampai 10 gitu ya. 1 gelap, 10 terang. Oke, tulis ya. Terus nanti saya ganti itu, sebelahnya saya panggil lagi yang kulitnya hitam banget ya, gatot banget gitu ya. Nah, terus saya ulangi lagi, silakan menilai. Nah, biasanya ya walaupun fokusnya saya bilang harusnya ke saya, hasilnya beda gitu. Ya tadi ini untuk membuktikan tadi ya. Manusia tidak menilai hasil secara absolut, tapi relatif terhadap titik referensi. Jadi tanpa dia sadari, dia menggunakan mahasiswa yang saya panggil itu sebagai titik referensi. Jadi kalau sebelah saya gelap, ya kulitnya gelap maksudnya, maka saya akan dinilai lebih terang. Sebaliknya kalau sebelah saya kulitnya putih ya, kayak porselen, saya kelihatan gelap. Gitu. Jadi ini, ya, inilah yang terjadi, gitu ya. Jadi titik referensi itu apa saja, bisa macam-macam, gitu ya. Bisa status quo, harga transaksi terakhir dan sebagainya. Jadi ini contoh yang apa pemanfaatannya kalau kita lihat ya, ini iklan supermarket ya biasanya. Jadi selalu ada 2 harga di sini ya. Jadi ini harga lama yang dicoret dan ini harga barunya gitu ya. Jadi dengan begini orang bisa lihat kan, oh ternyata saya untung nih gitu loh. Dari segi mestinya di sebelah sini ya titik referensi dia kan ini ya. Sekarang dia harus bayar segini, berarti dia merasa untung. Gitulah caranya untuk memperlihatkannya. Jadi dan ini berlaku macam-macam ya. Jadi caranya ini cuma salah satu saja yang paling gampang kita amati. Jadi tadi saya ada yang lupa ya ini. Jadi hasilnya ya setelah kita nilai detik referensi, kita ubah menjadi keuntungan atau kerugian ya, atau kalau pas ya, kalau sama tidak berubah ya kita bilangnya netral. Jadi yang kita evaluasi itu bukan 14.000-nya gitu. Tapi kalau kita titik referensi 9.000, yang kita evaluasi adalah yang di kepala kita menurut teori ini adalah minus berapa nih? Minus 5.000. Jadi deviasinya yang kita lihat. Jadi dalam hari ini deviasi negatif. Jadi minus 5.000. Jadi kalau nanti dolarnya jadi 3.000, ya maka yang di kepala kita adalah plus 6.000-nya. Sekali lagi tentunya kita tidak seperti itu ya ngitungnya ya. Itu cuma asumsi ya. Tapi kira-kira bekerjanya kognisi kita seperti itu. Makanya ini tadi ya. Jadi ada titik referensinya 13.000, lalu harga barunya 10.000. Ini berarti deviasi positif dan kita biasanya senang. Yang kedua, tadi ya bagaimana otak kita mengevaluasi tadi ya minus 5.000 plus 3.000 dan seterusnya. Gimana sih gitu ya. Nah ini ada prinsip psikofisik ini khas psikologi. Namanya decreasing, mereka memberi namanya decreasing marginal sensitivity. Jadi misalnya saja gini, kita ada berita kematian ya kemarin misalnya kecelakaan ya ambil saja gitu ya, mati dari 1 orang, kita udah tahu dari kemarin mati 1 orang ya. Terus hari ini pagi ini kita dengar lagi 1 orang lagi meninggal. Jadi kan dari 1 jadi 2 gitu ya. Bandingkan dengan situasi lain ya, kemarin kita dapat berita meninggal 1.000 orang. Hari ini tambah 1 orang lagi. Jadi dari 1.000 ke 1.001. Jadi secara absolut bedanya sama ya 1 orang. Ya. Tapi ya kalau kita rasakan ya itu yang 1 menjadi 2 itu jauh lebih apa ya menggetarkan kita daripada 1.000 jadi 1.001. Jadi kalau ini prinsip ini menggambarkan bahwa manusia itu sebenarnya hanya bisa mengolah ya sistem kognisi kita angka kecil. Jadi 1 jadi 2 itu buat kita bermakna. Tapi udah 1.000 jadi 1.001 udah nggak bermakna. Jadi Anda bisa mengamati misalnya sekarang ya,
jumlah orang mati gitu, kita nggak peduli gitu. Nggak ada yang demo mati sekian nih, karena COVID gitu ya. Karena kepala kita udah kebanyakan gitu angkanya matinya. Jadi dan tadi ya, kemampuan kognisi manusia itu tidak bisa untuk angka besar. Jadi ya udah, nggak ada yang peduli. Orang nggak takut gitu kan kalau kita lihat ya. Nah, ini gambarannya ya, value function-nya ya. Jadi yang kanan ini tadi ya, kalau deviasi positif, ini deviasi negatif. Dan kalau dilihat misalnya ini sama-sama ya angkanya, katakanlah ini plus 100, ini minus 100, maka ini psikologis ya, ini psikologisnya ya. Kalau plus 100 itu cuma segini ya besarnya. Tapi kalau nanti minus 100 dia akan jauh lebih terasa ya. Jadi nanti jadi ini gambaran seperti itu. Terus yang disebut diminishing marginal sensitivity itu ini gitu ya. Jadi dia naik ya, tapi nanti dia di ujungnya tuh agak landai rata gitu. Ini juga gitu. Ini turun, tapi nanti di sini lama-lama rata gitu ya. Lama sekali untuk mencapai titik yang di bawah ini gitu. Idenya seperti itu. Nah, tadi kembali yang 1 versus 2 dengan 1000 dengan 1001 ya. Jadi kalau 1 dengan 2 misalnya di sini gitu ya, kita masih bisa merasakan. Ini tadi ya, ini value function-nya, ini psikologisnya, ini objektifnya ya, ini dalam pengertian deviasi ya. Terus ini kalau 1000 jadi 1001, dia berimpit. Jadi kita nggak bisa membedakan lagi. Ya. Itu tadi ya. Jadi seakan-akan apa namanya itu ya, kognisi kita itu kalau dikasih angka besar dia hang. Jadi mau ditambahin berapa nih, di sini ditambahin berapa, ya nanti ya nggak bisa bedain kita. Gitu. Mohon maaf Pak Hari. Ya. Itu yang di awal itu kan kalau saya sebutkan ini cembung tiba-tiba cekung itu maksudnya gimana? Iya betul Pak. Konkav sama konveks kalau bahasa teknisnya. Iya. Ya. Nah. Cuman kalau psikologi saya bilang konkav konveks bingung dia. Oke, jadi gambarnya kayak gini lah. Ini konkav ya, ini konveks. Kalau bahasa teknisnya. Oke, ya. Oke, ini yang ketiga ya. Ini yang loss aversion. Ini kalau di kelas biasanya saya bawa coklat ya modalnya coklat ya. Terus kelasnya saya bagi 3 secara random. Jadi sekali lagi ya, kalau psikologi ekonomi kita biasanya ngomongnya random gitu ya. Sepertiga saya kasih nama penjual, ya. Saya kasih coklat, ya. Terus yang 2 ini enggak ya, ini cuma ngelihat aja nih, gitu ya. Kasih coklat, ya. Jadi dia nggak beli ya, saya kasih ya. Terus saya bagiin kuesioner, ya, pendek lah selembar gitu ya. Untuk yang penjual saya bilang coba ya, kalau kamu jual coklat ini ke teman kamu, berapa kamu kasih harga? Saya kasih nih supaya harganya nggak ngaco, saya kasih antara 2.000 sampai 10.000 dengan kelipatan 500 biasanya gitu. Terus kalau pembelinya ya, kelompok berikutnya, kelompok pembeli, dia lihat coklat, saya kasih tahu Anda punya kesempatan untuk membeli coklat. Silahkan berapa Anda berani gitu ya. Nanti kalau benar ya, ini juga sama nih ya semua. Kalau benar maka kalau setuju gitu di sini ada yang cocok, Anda harus trade ya, harus menjual. Sama juga dia harus beli dengan uang sendiri ya. Jadi gitu. Jadi kan buat ini dia untung ya. Terus ada lagi kelompok ketiga, dia pemilih ya. Dia tidak saya suruh beli ya. Cuman saya bilang coba kalau kamu suruh memilih ya coklat teman kamu tadi punya ya dengan uang berapa kira-kira yang pantas gitu ya. Nah, biasanya contohnya kayak gini lah. Jadi penjual ini biasanya paling besar ya. Pembeli paling kecil, ya, pemilih di tengah-tengah biasanya gitu. Dan pengalaman saya berkali-kali melakukan ini, ya, biasanya yang ini, ya, yang pemilih ini harganya mendekati harga coklat di pasar, gitu, ya. Jadi kalau kita cuma melihat penjual dan pembeli, kita akan berpikir bahwa penjual mau untung sebanyak-banyaknya, pembeli juga mau untung sebanyak-banyak ya kan, karena dia mau beli semurah-murahnya. Nah, cuman pertanyaannya kalau kita lihat pakai patokan yang ini tetap luar biasa gitu kan. Nah, penjelasannya gimana gitu kan. Jadi jadi penjelasannya pemilih itu gimana caranya mendapatkan pemilih tadi? Dia kan dibagi secara random. Oh, oke. Kelasnya dibagi secara random. Jadi gambarannya seperti ini ya.
Jadi pertama kali kan mereka si penjual nih kita bicara. Kenapa sih penjual kok masih harganya mahal sekali gitu ya? Jadi penjual itu pertama kali kan nggak punya coklat. Ya, jadi titik referensi dia 0 coklatnya. Terus saya kasih coklat, dia geser kan titik referensi jadi punya coklat. Ketika saya bilang sekarang silakan Anda menjual, maka coklatnya akan dari 1 menjadi 0 lagi kan. Jadi dia akan mundur ke belakang. Dan kalau mundur berarti ini namanya losses. Ini bukan 3 nih salah saya. Ini losses harusnya. Nah tadi ya respons terhadap kerugian jauh lebih ekstrim daripada respons terhadap keuntungan. Jadi kalau masih ingat gambarnya yang, nah ini kan contohnya. Jadi ini kan sama nih ya. Ini dengan ini sama nih. Ya. Tapi respons untuk kerugian itu jauh lebih sakit nih daripada keuntungan. Jadi biasanya ini 2 kali dari ini gitu. Nah, itulah alasannya ya kenapa dia minta kompensasi kan. Jadi kalau rasa sakitnya itu mengobati rasa sakitnya itulah dia makanya mintanya 7.650 ya. Biasanya sekitar 2 kali dari harga yang benernya lah gitu ya. Gitu, jadi idenya ya. Dan ini adalah loss aversion ini adalah bagian yang paling powerful di dalam teori prospek. Jadi selalu kalau diulang-ulang itu hasilnya sama gitu ya. Dan ini mempunyai implikasi yang luar biasa sebenarnya. Kita bisa pakai nih sebenarnya. Jadi contohnya misalnya istilah saya aja ya, loss aversion incentive. Ya. Jadi ini ada studi pakai field study. Jadi field study itu artinya kita bikin eksperimen tapi bukan mahasiswa ya, tapi beneran kerja gitu ya. Ini take home pay dari bulanan pabrik elektronik di China. Jadi dapatnya dia gaji dasar ditambah bonus. Gitu. Nah, bonusnya gimana? Jadi ada dua kelompok nih dia. Yang pertama adalah positif ya atau reward, atau lagi negatif atau punishment ya. Jadi dia bilang gini, kalau kamu mencapai target 400 unit ya per jam ya, atau lebih gitu ya, kamu saya kasih 80 RMB gitu. Nah, kelompok yang lain gini, kalau kamu jadi dia udah dapat dulu nih ceritanya, udah dapat 80 udah dikasih. Tapi nanti kalau ya pencapaian kamu di bawah 400 unit, saya ambil nih 80-nya gitu ya. Jadi dikasih dulu. Ini pernah ada kalau nggak salah satu dosen di Cina, saya lupa namanya profesor siapa gitu, dia cerita nih. Saya pernah atau Mas Rahmat ya dari UGM ya, dia cerita gini. Saya pernah bikin. Jadi kamu semua dapat A. Ya, jadi kalau yang positif kan gini, oke. Kalau kamu ada 3 ujian pertama, ujian kedua, ujian 3, nanti naik angkanya gitu. Kalau dijumlahin bisa dapat A gitu. Nah, kalau yang negatif enggak. Kamu di 3 ujian ini udah saya anggap lulus. Saya kasih A 90 gitu. Tapi kalau nanti gagal ujian pertama saya kurangin 30. Gagal ujian kedua kurangin 20. Gagal ujian 3 kurangin 10 gitu ya. Jadi itu yang seperti itulah ya ceritanya. Jadi ini cuma permainan bagaimana kita melakukan, jadi yang melakukan loss aversion ya. Ini kalau yang negatif ini yang disebut dengan loss aversion. Jadi udah dikasih dulu ya terus nanti dikurangin. Jadi ini efektif mana, Pak Hari? Ya, betul. Nah, ternyata tadi ya negatif insentif ini justru lebih sukses membuat orang berprestasi. Yang negatif tadi, yang insentif negatif tadi. Iya, betul. Jadi insentif negatif itu yang lebih bagus dalam hal menaikkan performance ya, kinerja. Ya, tapi mungkin orang nggak seneng gitu ya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Waktu bisa dicopot gitu lah ya. Jadi inilah yang menariknya gitu. Berikutnya decision weight, ini bagian yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, tapi untuk lengkapnya saya akan ceritakan ya. Jadi kalau tadi kan bagaimana sistem kognisi kita mengolah outcome. Kalau sekarang bagaimana sistem kognisi kita mengolah probability gitu. Iya, jadi
gambarnya, ntar saya kasih gambarnya dulu kali ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini kan garis 90 derajat ya. Ini probability-nya dari 0 sampai 1 ya. Ini adalah tadi bagaimana sistem kognisi kita ya. Jadi apa namanya? Subjektif probability-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk probability yang kecil kita cenderung meng-overestimate. Kita merasa kayaknya besar sekali. Nah, sebaliknya kalau begitu mulai besar, kita justru meng-underestimate gitu. Jadi percobaannya gini ya. Jadi kalau ada prospek ya, suruh bandingin ya, 5.000. Anda dapat 5.000 ya, tapi probability-nya 1/1000 gitu ya. Pilih mana? Dengan $5 ya, pasti. Nah, biasanya mereka pilih ini. Karena angka satunya ini kan kecil sebenarnya, tapi mereka mikirnya ini gede, ini lebih dari 0,001 gitu. Jadi kalau secara expected value ini kan sama. Ini dikali ini ya 5, ini 5 kali probability 1 ya 5 gitu. Jadi sama juga kalau ketika dibalik nih. Kamu saya ambil $5 atau saya ambil 5.000 tapi dengan probability segini. Nah, ini kalau dihitung sama ini expected value-nya. Tapi mendingan ini deh pasti gitu daripada ini. Karena tadi ini angka 001 ini rasanya kayaknya lebih gede gitu. Jadi sama kayak di sini. Jadi probability-nya itu dirasakan kalau kecil ya, maka probability dirasakan besar ya. Jadi itu biasanya dimainkan ya dalam asuransi kan, kalau kita punya kan mau apa tuh, yang pokoknya semuanya dijamin gitu ya, walaupun kecil sekali probability, tapi kita biasanya kan lebih senang itu karena kita khawatir, karena kita ini cenderung overestimate probability yang kecil. Ya. Ini kalau di apa namanya, kalau dihitung-hitungnya ya, jadi kalau di ya, expected value kan gini John, sorry ini di bawah ya, tadi kan expected monetary value kan outcome kali probability ya. Ketentuannya adalah P1 ditambah P2 ditambah terus sampai ini adalah sama dengan 1 ya, total dari probability-nya. Nah, kalau nanti expected utility ini cuman utility dari outcome-nya saja ya. Sementara kalau teori prospek ya dia namanya value ya. Jadi adalah value ya. Ini juga decision weight gitu ya. Jadi ini sengaja angkanya apa sih namanya ini, notasinya dibedakan karena memang beda ya. Cara menghitungnya ini berbeda. Gitu. Oke, jadi ini perkembangannya. Nah, yang sangat terkenal juga sekarang adalah nudge ya. Kita sering sekali dengar istilah ini. Ini juga salah satu perkembangannya ya. Jadi salah satu aplikasi dari teori prospek gitu ya. Jadi idenya adalah gini, kita kalau mengubah orang ya, pokoknya gitulah, mengubah orang ya. Jadi sekarang ini kan kalau kita baca ya, kenapa sih nudge itu begitu terkenal ya? Karena biasanya kalau kita bikin satu policy, misalnya sekarang nih kita bikin PKPM atau PPKM ya Pak ya, pokoknya bikin itulah gitu ya. Itu kan langsung kan kalau kamu nggak ini saya hukum, gitu, saya denda, gitu kan ya. Nah sementara itu kan jadi seakan-akan ya udah cuman 2 aja lah, kasih punishment gitu ya, kasih dendanya sebesar-besarnya, hukumannya apa penjara, tapi dalam kenyataannya orang tidak takut gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi ya, kita ubah, sebenarnya yang diubah adalah tadi seakan-akan kita punya pilihan orang untuk memilih ya, tapi pilihannya itu sudah kita atur gitu sebenarnya ya, sehingga orang itu akan memilih seperti yang kita inginkan gitu, idenya seperti itu. Jadi yang kita ubah adalah lingkungannya itu yang kita ubah. Jadi kalau dalam psikologi ada 2 macam ya, kalau kita mengubah orang, kita bisa mengubah sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu namanya disposisi ya, atau kita mengubah lingkungannya, dan ini yang kita ubah adalah lingkungannya. Jadi ada 2 macam ya. Yang pertama namanya edukatif. Ini kenapa edukatif? Ini karena kita sering sekali nih kita dapat seperti ini. Jadi kalau Anda masuk, kalau masih ingat ya, kalau di kelas dulu zaman saya itu ada di dinding tuh ditulis hemat apa ya, rajin belajar pangkal apa gitu ya. Ada kayak gitu, slogan-slogan itu ditempel gitu ya. Nanti ada yang
slogannya udah kita kenal atau slogannya diambil dari orang terkenal gitu. Ya. Jadi itu disebut dengan nudge ya. Jadi dia berisinya adalah requirement, reminder, warning, which are specifically designed to increase people own powers of agency. Ini ya. Nah, kalau yang nudge yang tadi ya yang paling terkenal ya, itu yang ini sebenarnya non edukatif ya. Jadi tadi yang saya ceritakan ya. Jadi allow people to go on their own way, but you do not teach them anything. They include default rules, strategic decision about how items are ordered, nah gitu. Ya. Jadi yang kita ubah itu adalah lingkungannya. Ya. Jadi ada apa namanya ini profesi baru ya, namanya choice architect. Gitu. Jadi dia ngatur nih gimana caranya supaya orang milih, tapi dia tidak merasa dipaksa, dia tidak merasa ditakut-takuti gitu loh. Dia akan nanti kalau kita atur ya tadi lingkungannya ya, choice-nya, pilihannya, alternatifnya dengan cara tertentu, maka mestinya dia akan berperilaku seperti yang kita inginkan. Gitu. Jadi seakan-akan dia bebas, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Nah, salah satunya ini ada banyak ya saya kira ya nudge yang berhasil ya. Jadi tapi sekali lagi ya studi-studi ini adalah studi-studi di luar ya. Jadi studi-studi di Indonesia kita perlu cari, nggak bisa kita copy begitu saja. Jadi banyak sekali yang keliru ya. Jadi mengcopy begitu saja apa yang berlaku di sana dengan konteks yang berbeda di Indonesia ya, hasilnya nggak sukses gitu ya. Jadi contoh yang paling menarik mungkin gini kali ya, di Belanda tuh lapangan terbangnya namanya Schiphol ya di Amsterdam, di luar Amsterdam sedikit ya. Nah mereka pernah bikin percobaan ya, jadi toilet prianya, urinoirnya itu dikasih gambar lalat. Kenapa lalat? Karena lalat itu adalah binatang yang paling menjijikkan buat orang barat kali termasuk Belanda. Nah, kenapa dipasangin lalat ya ditulis digambar di urinoirnya? Ya karena ketika orang lihat lalat dia akan benci. Karena benci maka pipisnya itu diarahkan ke lalatnya itu. Ya, seakan-akan dia pengen mengusir dengan pipisnya gitu ya. Lucu nih sebenarnya studinya ya. Nah, akibatnya karena dia pipisnya fokus ya, jadi bersih gitu. Nggak berceceran di bawahnya gitu ya. Nah, problemnya adalah begitu ada wartawan kan melihat kok ada gambar lalatnya sih. Nah, dia tanya kan ke itunya, ke siapa? Ke otoritas bandaranya. Kenapa sih? Nah, si otoritas bandaranya menceritakan begini loh. Nah, sesudah itu gagal lah. Ya, karena orang udah tahu, oh, gue dibohongin nih gitu ya. Jadi jadi problem dari ini ya, problem dari nudge itu tadi ya, mestinya nggak boleh tahu orang gitu ya, kasarnya gitulah ya. Oke, jadi ini contoh lain lagi ya. Jadi misalnya di luar negeri ya, itu kalau kita meninggal kita bisa mendonorkan organ kita, gitu ya. Jadi ketika hidup kita dikasih disodori formulir ya. Nah, ada negara-negara yang sudah by default ya ditulisnya ya saya bersedia. Jadi ada dua kan, saya bersedia atau saya tidak bersedia gitu ya. Nah, ada negara-negara yang sudah by default udah dicontreng itu saya bersedia. Tapi dia kalau dia nggak mau dia bisa ganti ya jadi tidak bersedia. Jadi dia punya pilihan sebenarnya. Cuman by default dia sudah ya saya bersedia gitu ya. Dan ternyata ya yang terjadi adalah bahwa negara-negara yang sudah by default tadi ya memberi izin untuk mendonorkan organ memang akhirnya menjadi negara-negara yang lebih banyak mendonorkan organ dibandingkan dengan kalau kotaknya itu dikosongin gitu ya. Dia baru dia nyontreng gitu. Kalau dia nyontreng ya kecil lah gitu. Nah, gitu. Jadi idenya seperti itu. Jadi ini yang disebut tadi ya memanfaatkan status quo, ya, kecenderungan kita untuk status quo. Ya, sekarang kita masuk keputusan dari psikologi ekonomi. Ya. Ini saya ambil definisi ya, dari edisi awalnya dari Journal Economic Psychology ini tahun 81, sudah 30 tahun ya. Jadi ini
bunyinya seperti ini. Ini definisinya agak panjang lebar, jadi sengaja saya kasih merah-merah biar kelihatan alurnya. Jadi economic psychology is concerned with the study of economic behavior. Terus bawahnya baru. Economic behavior is the behavior of consumers or citizens that involve economic decisions and determinants and consequences of economic decisions. Terus bawahnya lagi, ada lagi tuh, economic decision apa sih? Economic decisions involve money, time, and effort to obtain products, services, work, leisure, the choice between product alternatives, spending versus saving decisions. Nanti ada lagi nih determinannya apa? The determinant of economic decisions include personal, cultural, situational, and general economic factors that stimulate or inhibit economic decisions. Terus konsekuensinya apa? The consequences of economic decisions are the satisfactions and the well-being consumers derive from consumption. Ujungnya seperti itu. Jadi disinilah secara eksplisit ya tadi ya ditunjukkan ya bahwa ada disposisi psikologis gitu. Tadi kan misalnya ini ada personal, kultural segala macam. Jadi kalau psikologi kan gitu kan situasi bisa beda ya. Situasi bisa sama, tapi karena kita punya disposisi dalam diri kita, maka reaksi kita bisa berbeda-beda. Kalau saya biasanya gambarinnya gini, dosennya bisa sama, ya, tapi ada yang ngerti, ada yang enggak, gitu. Jadi kan ini kemampuan apa? Mungkin ketika ada di kelas perhatiannya bisa beda-beda, IQ-nya beda-beda, mungkin minatnya juga beda-beda dan seterusnya. Gitu. Itu yang disebut dengan disposisi psikologis. Nah, pionirnya, jadi ini namanya George Katona, jadi dia lebih tua ya, jadi saya kira ya daripada Kahneman gitu. Dan yang terkenal ya disposisi yang dia jelaskan adalah apa yang disebut dengan sentimen konsumen. Ini masih dipakai sampai sekarang ya. Di ceritanya seperti ini ya. Jadi menurut si Katona ya, ada dua macam pengeluaran konsumen. Yang pertama namanya non-discretionary expenditure. Jadi ada pengeluaran yang sudah terikat kontrak ya. Jadi dan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi misalnya kita kan harus makan, berarti udah harus nyiapin uang. Kalau harus bayar sewa rumah, bayar listrik, bayar pulsa, itu udah nggak bisa diganggu gugat kan, harus dikeluarkan. Tapi juga ada apa yang disebut dengan discretionary expenditure. Ini misalnya, wah sekarang saya pengen ganti mobil, saya pengen liburan, saya pengen beli handphone baru. Nah itu di luar dari non discretionary ya. Itu bisa ditunda ya atau dibatalkan ya, tergantung dari tadi ya sisa atau ada hal-hal lain gitu. Nah, menurut dia ya belanja yang tadi yang discretionary ini tergantung dua hal. Tergantung daya beli dan tergantung dari keinginan membeli. Jadi bisa aja orang itu punya uang ya, tapi dia nggak kepengen gitu ya. Nah, yang psikologinya adalah yang tadi ya keinginan membelinya. Nah, ini yang disebut dengan sentimen konsumen. Kalau sekarang istilah sentimen itu masih hati-hati. Jadi ada istilah misalnya sentiment analysis itu biasanya ini ya teks ya. Jadi teks itu dicek ini mengandung berita negatif atau berita positif. Jadi, kalau ini sentimen konsumen, jadi ada kata sentimennya tapi pengertiannya berbeda. Nah, dia bikin indikator keinginan membeli, namanya indeks sentimen konsumen. Sekarang lebih terkenal dengan nama indeks keyakinan konsumen. Contoh pertanyaannya misalnya gini ya. Pertanyaannya nggak banyak biasanya 5, tapi kadang sekarang udah berkembang lah ditambah-tambahin yang lain-lain gitu ya. Tapi untuk pokoknya ya untuk indeks sentimennya seperti ini ya. Dibandingkan setahun yang lalu, bagaimanakah kondisi keuangan keluarga Anda sekarang? Jawabannya adalah lebih baik, sama atau lebih buruk. Jadi kalau lebih baik berarti dia optimis, kalau lebih buruk berarti pesimis gitu ya. Bila melihat setahun ke depan, bagaimanakah kondisi keuangan keluarga Anda? Juga sama, lebih baik, sama atau lebih buruk. Kalau lebih baik berarti dia optimistik. Nah, interpretasinya adalah ya konsumen yang optimis ya, atau confidence akan banyak belanja yang discretionary gitu. Jadi ini misalnya dia bikin prediksi ya. Jadi kalau
kalau orang dikasih, ya kalau masyarakat dikasih berita inflasi kita besar, sekarang tinggi, apa yang akan terjadi gitu ya? Ekonom akan bilang ya, karena dia berpikiran tadi rasional ya, kalau inflasi ya, individu mengantisipasi harga-harga naik, akibatnya dia akan borong sebelum harganya naik gitu ya. Sementara kalau yang Katona dia bilang inflasi itu membuat tadi ya terbalik dia ya. Ininya sama ya, mengantisipasi harga naik dan uncertainty, tapi reaksinya beda, yaitu akan menunda belanja gitu. Ini contoh ya, kita punya ya, Bank Indonesia ini tiap bulan, kalau Anda ke website-nya bisa lihat ini angkanya. Jadi misalnya di Juni dan Juli 2021 kemarin ya, itu katanya anjlok ya, dari 107. Jadi kalau 100 itu standarnya ya, 107 berarti dia lebih optimis ya. Jadi kalau di bawah 100 sih 80 ini berarti dia pesimis. Jadi imbas PPKM ya, optimisme konsumen anjlok. Jadi sekarang kalau anjlok berarti tadi ya, yang tadinya mau beli handphone nggak jadi, mau beli kulkas nggak jadi, mau beli mobil ditunda gitu lah. Jadi itu menurut menurut Katona ya. Nah, saya nggak tahu nih, ini menurut saya ini bidang yang menarik ya. Ini bisa, ekonom ini kan udah terbiasa ya untuk ngumpulin angka gini pakai regresi. Ini sebenarnya ini kita bisa kerjain. Saya nggak pernah lihat studi seperti ini di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya bener nggak sih gitu ya. Kalau ini kan kesannya kalau di Kompas kan konsumen anjlok, dia beneran akan menunda, tapi bener nggak sih gitu ya. Ini yang pertanyaan empirik gitu ya, yang mungkin bisa menarik kalau kita teliti. Gitu. Aku tambah. Bocor ya. Halo, udah? Sudah, Bisa Pak. langsung, bisa Ya, kedengeran, bisa langsung ya. Oke. Oke. Berikutnya, ini juga ada satu yang menarik ya. Kita sebenarnya ini ada apa sih namanya? Ada, kalau Anda nonton YouTube ya, banyak sekali ya sampai sekarang nih. Itu adalah para selebritas itu, kalau istilah saya namanya pamer ya, kekayaan. Jadi ada misalnya, oh berapa sih isi dompet kamu, mobil kamu apa, lalu datang sekarang ke rumahnya Raffi Ahmad, lihat isinya apa saja gitu, lihat koleksi tasnya dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, YouTuber kayak begini itu kemudian dikritik nih oleh si Ade Armando ya. Dia bilang, wah ini bahaya nih karena nanti bikin orang merasa kesel ya. Merasa, waduh kok orang lain gampang dapat uang, saya enggak gitu. Lalu dia akan marah dan nanti bisa menyerang orang-orang kaya gitu ya. Jadi dikhawatirkan seperti ini ya. Jadi memang mungkin Ade Armando ini berbeda ya dengan YouTuber muda itu ya, karena mungkin Ade ini kan seumuran saya ya. Itu kita pernah ngalamin zamannya Pak Harto kan. Kalau zamannya Pak Harto itu kan mobil itu paling mahal Toyota Kijang zaman itu gitu ya. Nggak boleh tuh mobil macam-macam. Kalau sekarang kan orang punya duit ya bisa segala macam dibeli ya gitu. Nah, sementara ya ada pengkritiknya ya. Jadi bukan pengkritik saya kira, tapi orang yang ya pengikut itu tadi ya, para YouTuber itu tentunya bilang, wah nyinyir amat lo miskin sih jadi dosen, makanya nyinyirin orang kaya gitu ya. Nah, sementara ada pandangan yang bagus ya, menurut saya yang cerdas dari Corbusier ya, Dedi. Dia bilang pendapatnya Ade Armando ini nggak salah ya, tapi juga mesti diperhatikan ya bahwa konten creator itu membuat creator yang seperti ini ya, membuat konten-konten yang tadi ya tentang yang pamer kekayaan ini karena ada pasarnya. Itu dia tunjukin ya. Nih lihat nih ya. YouTube-nya si ini lihat dapat berapa juta, ini berapa juta. Jadi kesannya orang itu senang gitu melihat, wah hebat ya gitu. Oke, jadi itu latar belakangnya dari topik berikutnya ya. Jadi kalau ini sebenarnya gambarin apa yang disebut dengan materialisme ya. Jadi definisi seperti ini ya. The importance a consumer attach to worldly possession, worldly.
At the highest level of materialism, such possessions assume a central place in a person's life and are believed to provide the greatest sources of satisfaction and dissatisfaction in life, either directly as ends or indirectly as means to ends. Jadi ini definisinya ya. Kalau istilah di Jakarta kita bilangnya ini orang-orang matre gitu ya. Nah, ada alat ukurnya juga ya. Jadi ada 3 aspek ya yang dari alat ukur ini ya. Jadi yang pertama adalah acquisition centrality ya. Satu lagi acquisition as the pursuit of happiness. Tadi ini 2 hal ini adalah tadi yang diambil dari Belk tadi ya. Jadi contoh item misalnya I like a lot of luxury in my life. Satu lagi my life would be better if I own certain things I don't have ya. Nah, yang paling bahaya sebenarnya ini, dan ini menurut saya yang ketiga ya. Dan yang ketiga inilah yang tadi yang sebenarnya menggambarkan adanya YouTuber itu ya. Jadi kenapa sih dia pamer ya? Tadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini sukses gitu ya. Jadi sukses seseorang diukur dari akumulasi kepemilikannya. Jadi gini kan, I admire people who own expensive homes, cars, and clothes. Jadi ini suka atau nggak suka ya, sekarang masyarakat kita sudah sebenarnya sangat-sangat matre gitu ya. Studi-studi misalnya ya, benar bahagia nggak sih gitu ya. Research has reported that higher levels of materialism are associated with lower psychological well-being. Jadi sebenarnya, saya nggak bilang orang matre itu pasti kaya ya, enggak ya. Jadi di studi ini matre itu adalah tadi ya disposisi. Jadi orang tuh menghargai tadi ya 3 hal tadi. Ya. Nah, kalau dia seperti itu, maka biasanya dia tidak bahagia. Gitu. Karena kan tadi kan dia membanding-bandingkan terus kok saya udah bisa beli mobil Avanza nih, wah tetapi tetangga saya mobilnya lebih mahal, ya sedihlah kita gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Jadi ini juga satu hal yang menarik ya, tapi saya nggak pernah lihat studi di Indonesia ya. Jadi menurut saya Indonesia itu luar biasa matrenya gitu ya. Dan bungkusnya itu macam-macam ya, bisa bungkus di agama ada segala macam, tapi sebenarnya matre gitu ya. Oke, ya, jadi ini yang mungkin juga bidang yang menarik kalau kita mau teliti. Kan kita kan sekarang ada kan apa Sultan gitu, saya paling benci dengarnya, gitu ya, atau apa Crazy Rich Surabaya gitu, nggak tahu tuh Pak Heri mungkin kenal. Oke ya, jadi itu kan menutup ini dengan kalau Anda mau meneliti gimana gitu ya. Oh, Pak Heri itu salah satunya, jangan salah Pak Heri. Oh oke, ya betul. Ya, jadi dari bidang ekonomi ya, jadi sebelum ada tadi dapat Nobel dan sebagainya itu ya, ekonomi itu nggak bisa ya, nggak terima nih kontrol eksperimen. Jadi kita bisa mengobservasi. Tadi yang saya bilang ya, ini Samuelson ya, tahun 40 dia menerjemahkan semua teori ekonomi ya menjadi matematik gitu ya. Tapi setelah ada ya, setelah tadi ya dapat Nobel, udah berubah lah sekarang ya dunia ekonomi dan psikologi ekonomi. Jadi lebih beragam ya. Kita bisa bikin eksperimen, bisa survei, bisa kualitatif bahkan ya, dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi kalau Anda mau meneliti, terbuka kesempatan, itu bisa macam-macam. Jadi metode itu sekarang udah nomor 2 lah gitu. Jadi kalau dulu ekonom bilang nggak bisa, harus mengobservasi, jadi pakai data yang ada. Kalau sekarang tidak demikian. Baik, saya kira saja dari saya. Oke, makasih Pak Ari. Pak dulu, saya harus ini ya, masih itu nggak tadi? Share-nya gimana? Iya, oke, bentar. Yes. Saya lihat banyak dosen juga bergabung di sini. Selamat datang Pak Hendrikus, Bu Idvi, ada Bu Min, siapa lagi tadi ya? Yang pasti Bu Verina ya. Ada waktunya sih, saya janji sama Pak Hari sampai jam 10, tapi mohon izin bablas sedikit ya. Monggo. Bu Verina, barangkali ada pertanyaan Bu Verina atau Pak Hendrikus atau Bu Min, Bu Idvi? Yang lain dulu deh.
Ya. Bu Irina sudah bosan eker-ekeran sama kita di WA ya, Bu ya. Pak Hen, monggo. Ya, mohon izin Pak Heri dan Pak Hari untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Siapa Pak Winarto ya? Ya, Soalnya. Enrikus Winarto. Hen. Ya, ya, mohon maaf. Iya, Ya. iya. Saya tertarik sekali tadi tentang bahasan materialistic value orientation. Ya. Nah, saya melihat di sini tampaknya tadi kan Pak Ade Armando juga melihat bahwa orientasi pada nilai-nilai yang materialistik ini akan memunculkan problem etik. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara bisnis,